Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan UTS Manajemen Strategik, di mana nama saya Nida Syalima dengan NPM 1942187. Di sini saya dari 6 AKMB. Nah, untuk sampel perusahaan BI yang telah saya ambil adalah dari PT Indofood CBP atau Consumer Branded Products Sukses Makmur, di mana PT ini adalah anak dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur yang memegang industri makanan dan minuman, di mana bisnis utama Indofood selama ini. Dinamakan CBP karena memang produknya merupakan barang-barang yang dijual langsung ke konsumen atau sebagai barang jadi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 September 2009 yang sekarang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Lalu untuk produknya sendiri itu ada mie instan, penyedap makanan, produk susu, nutrisi, sirup, makanan ringan, dan minuman ringan. Lalu untuk soal yang pertama yaitu tentang visi dan misi. Untuk visi dari perusahaan ini adalah menjadi produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Lalu diubah menjadi, menurut pendapat saya, menjadi perusahaan makanan dan minuman yang dapat memuaskan pelanggan. Untuk misinya, perusahaan ini memiliki misi yaitu yang pertama, senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Lalu untuk yang kedua, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan untuk yang kelima, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Lalu menurut pendapat saya, misi ini dapat diubah menjadi yang pertama, menyediakan kualitas produk yang unggul dan terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas produksi. Yang kedua, membangun karyawan selalu berinovasi dalam pembuatan produk dan menyesuaikan dengan saran dari konsumen dan mitra kerja. Lalu untuk yang ketiga, meningkatkan perkembangan teknologi dan mengutamakan rasa tanggung jawab. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Nah, untuk soal yang kedua yaitu tentang 5 forces model analysis, di mana untuk analisis yang pertama yaitu tentang hambatan bagi pemain baru atau barrier to entry. Tidak cukup banyak perusahaan baru yang dapat masuk ke industri Indofood ini dikarenakan Indofood telah membangun hambatan yang tinggi untuk para pendatang baru terjun dalam bisnis ini. Produk-produk yang telah lama melekat sebagai produk unggulan di mata konsumen dari Indofood ini menjadi salah satu hambatan bagi pemain baru untuk bersaing dalam industri ini. Indofood itu juga memiliki skala ekonomi yang besar serta inovasi yang berkelanjutan, mampu menghasilkan diferensiasi produk yang tinggi. Selain itu, jaringan distribusi yang luas menjadikan pasar Indofood itu sulit untuk disaingi. Untuk analisis yang kedua yaitu ancaman dari produk substitusi atau trade of substitute, di mana produk substitusi Indofood ini hadir dalam berbagai jenis guna untuk memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Walaupun terdapat berbagai jenis makanan dan minuman, Indofood telah menciptakan banyak lini utama produk pangan seperti mie instan, produk dairy, penyedap makanan, makanan ringan, makanan khusus dan nutrisi, tepung terigu, minyak goreng, dan margarin. Semakin tinggi selera masyarakat, maka semakin tinggi pula tantangan perusahaan untuk meningkatkan hasil dan inovasi pada produknya. Namun, ketika permintaan produk menurun, hal itu terjadi ketika produk bosan dan tidak tertarik lagi untuk membelinya dan beralih ke produk pengganti yang dianggap lebih menarik. Hal tersebut menjadi ancaman bagi Indofood CBP. Analisis yang kedua yaitu kekuatan tawar dari konsumen atau bargaining power of buyers. Sejak beberapa tahun terakhir, Indofood mampu mendominasi pasar dengan produk-produk yang berkualitas, inovatif, dan disertai dengan merek yang kuat. Produk-produk dihadirkan dengan itu dianggap sebagai pilihan utama oleh banyak konsumen. Hal ini menyebabkan posisi Indofood terhadap daya tawar konsumen meningkat,
menengah karena switching cost yang rendah. Cukup banyak produk pesaing dan produk substitusi, dan konsumen cenderung sensitif terhadap harga produk-produk dari Indofood CP ini. Untuk analisis yang keempat yaitu kekuatan tawar dari pemasok atau bargaining power of suppliers, di mana Indofood didukung dengan sistem distribusi yang luas sehingga produknya dikenal di seluruh Indonesia. Merek produk Indofood juga dikenal merek yang terkemuka sebagai produk konsumen yang berkualitas dengan harga terjangkau di pasar domestik, dan produknya menjangkau berbagai daerah Indonesia. Indofood melakukan integrasi vertikal dengan anak usaha PT Indofood Sukses Makmur, yaitu Bogasari Indofood sebagai pemasok bahan baku terigu untuk produk mie instan. Hal tersebut sebagai langkah Indofood CP dalam dapat memperoleh produk makanan seperti tepung terigu dengan harga yang lebih rendah. Selain itu, Indofood ini memiliki citra yang sangat kuat sebagai perusahaan yang besar sehingga menjadikan pemasok memiliki daya tawar yang rendah terhadap Indofood, dan tidak sedikit pula pemasok yang ingin bekerja sama dengan Indofood sehingga Indofood memiliki daya tawar tinggi bagi pemasok guna mendapatkan bahan input yang sesuai bagi produknya. Dan untuk yang analisis kelima yaitu tingkat persaingan di antara pemain yang ada atau rivalry among existing competitor. Persaingan Indofood dengan kompetitor lainnya termasuk dalam perfect competition, di mana perusahaan lain dipaksa untuk menjadi pengikut termasuk dalam penentuan harga produk. Harga tersebut mungkin terjadi karena Indofood sangat populer di setiap daerah. Pasar Indofood juga sudah cukup luas. Sebagai contoh pasar mie instan, Indofood memimpin dengan merek andalannya yaitu Indomie. Kekuatan merek Indomie sudah sangat luas di masyarakat Indonesia, di mana masyarakat biasa menyebut semua jenis mie instan dengan Indomie. Kompetitor utamanya adalah mie sedap yang memiliki kesamaan dalam paksa pasar yang sama, namun memiliki kekuatan merek yang lebih lemah dibandingkan merek Indomie. Nah, lalu untuk soal yang ketiga yaitu tentang analisis internal. Nah, yang pertama ada strength, di mana keahlian dalam cita rasa Indonesia. Lalu yang kedua, jangkauan distribusi luas. Yang ketiga, brand telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama mie instan. Yang keempat, penjualan neto selalu meningkat. Dan yang kelima, selalu melakukan inovasi, terutama dalam mie instan. Lalu untuk kelemahan atau weakness, yang pertama harga relatif lebih tinggi daripada pesaing. Lalu untuk yang kedua, itu variasi produk khususnya mie instan terlalu banyak yang ternyata kurang diminati oleh pasar. Lalu untuk analisis peluang atau opportunity, yang pertama melakukan ekspansi ke luar negeri, yang kedua melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk sejenis, yang ketiga melakukan diversifikasi terhadap produk lain, yang keempat pola hidup masyarakat akan mie instan itu lebih tinggi, yang kelima memanfaatkan e-business dalam mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet, yang keenam yaitu pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Untuk ancaman atau threat, yang pertama itu ada ketatnya persaingan yang dilakukan oleh pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Yang kedua, terus muncul pesaing-pesaing yang baru dalam produk yang sama. Yang ketiga, kemungkinan adanya anti-MSG dan zat berbahaya lainnya. Nah, yang berikut ini adalah ada tabel tentang outcomes from combination of the 4 criteria, di mana valuable-nya itu yes, rare-nya itu yes, costly to imitate-nya itu yes, dan non-substitutable-nya itu bisa yes, bisa no. Jadi untuk hasil competitive consequences dari PT ini adalah sustainable competitive advantage, dan untuk performance implication-nya itu bisa dikatakan PT ini above average return. Selanjutnya untuk soal yang keempat yaitu apa sih tipe business level strategi dari PT ini? Tipenya itu adalah strategi integratif kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Strategi ini merupakan strategi kombinasi antara kepemimpinan biaya dan diferensiasi. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood Sukses Makmur ini adalah diferensiasi produk, dibuktikan dengan PT Indofood memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Diferensiasi produk yang dilakukan adalah untuk memenangkan persaingan hingga menguasai pangsa pasar. Dan kepemimpinan biaya rendah dibuktikan dengan PT ini memproduksi mie instan dengan harga yang lebih murah
tetapi dengan menggunakan bahan baku yang sama dengan harga yang lainnya. Contoh, Supermie, Intermie, dan lainnya. Untuk soal yang kelima yaitu kompetitor dari perusahaan ini. Salah satu pesaing Indomie adalah mie sedap, di mana mie sedap ini masuk ke pangsa pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh Indomie itu sendiri, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Tentang strategi ini, Indofood akan menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini itu antara lain fokus kepada organic growth, di mana memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, and speed. Selain itu akan menjalankan program cost melalui cost efisiensi dan cost cutting. Di samping itu tetap menjalankan segmentasi pangsa konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price and higher margin. Lalu untuk strategic diversification-nya, untuk soal yang keenam yaitu strategic diversifikasi. Nah, strategi diversifikasinya ini ada dua. Yang pertama, diversifikasi terkait, di mana PT Indofood ini melakukan diversifikasi dengan menetapkan produk mereka dengan mempertimbangkan segmenting dan targeting, dimana seperti yang kita ketahui untuk produk Indomie memiliki 3 segmen menurut anak-anak, yaitu main noodles, untuk kalangan menengah ke atas adalah collection premium, dan untuk Indomie biasa itu menengah ke bawah. Lalu untuk diversifikasi yang kedua yaitu diversifikasi terkait atau konglomerasi, di mana PT ini pada tahun 2013 telah melakukan aksi korporasi. Oleh karena itu, manajemen berharap penyeimbangan portofolio pendapatannya bisa segera terrealisasi dalam waktu yang terlalu lama, di mana Indofood memahami bahwa mie instan buatan ICBP itu sudah berada dalam fase tertinggi, yaitu fase ketiga atau dewasa. Pada fase itu, produk yang dijual tidak memungkinkan untuk tumbuh pesat. Jika sudah berada dalam fase ketiga, maka pilihan tinggal dua, yaitu produk yang bersangkutan bakal turun karena dilupakan masyarakat atau tetap dijaga dengan inovasi dengan pengiklanan sehingga konsumen tidak lupa. Lalu untuk soal yang kedua yaitu tentang berikan contoh dari perusahaan yang telah melakukan merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Yang pertama ada merger, di mana ada suatu perusahaan yang melakukan merger, yaitu saya ambil Gojek dan Tokopedia. Pada Senin 17 April 2021, media nasional Indonesia diramaikan dengan berita resmi mergernya dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, di mana dilihat dari perspektif pasarnya itu, dampak merger ini berpotensi telah menguasai pasar ekonomi digital di ASEAN. Untuk perspektif keuangannya itu bisa dilihat dari besarnya nilai valuasi penggabungan kedua usaha, itu diperkirakan dapat mencapai 20 miliar US dollar sampai 25 miliar US dollar atau setara 284 triliun rupiah hingga 355 triliun rupiah, atau dikurskan itu 14.200 per dolar AS. Yang kedua yaitu akuisisi, di mana perusahaan yang melakukan akuisisi ini ada Facebook dan WhatsApp. Facebook dan WhatsApp merupakan aplikasi sosial media dengan jumlah pengguna yang tertinggi dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2014, Facebook berhasil mengakuisisi WhatsApp dengan tujuan utama untuk mengembangkan layanan komunikasi yang sederhana namun tetap modern. Lalu dilihat dari perspektif pasarnya,
Akuisisi kedua perusahaan ini bisa dikatakan sukses besar karena kini Facebook dan WhatsApp menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan yang luar biasa dan berkembang menjadi semakin besar, serta didukung peningkatan teknologi dan fitur yang semakin mumpuni. Hal ini membuktikan langkah akuisisi yang diambil oleh keduanya itu mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Lalu dilihat dari perspektif keuangannya, dengan bermodal dana sekitar 19 miliar dolar, Facebook mendapatkan hak milik perusahaan WhatsApp dan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 55% serta kenaikan jumlah laba bersih dari 33 juta US dollar menjadi 1, miliar US dollar. Nah, untuk yang ketiga yaitu restrukturisasi, di mana saya ambil contoh dari perusahaan PT Semen Indonesia, di mana PT Semen Indonesia ini dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan-perusahaan semen nasional menjadi satu grup. Perusahaan yang kuat Semen Indonesia telah menjadi contoh restrukturisasi BUMN karena berhasil membuktikan betapa mudahnya pembangunan dilakukan dengan bersatunya pabrik semen tersebut ke dalam Semen Indonesia. Semen Indonesia telah menjadi holding perusahaan semen nasional yang terdiri dari PT Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik, dan Semen Tangkong di Vietnam. Lalu keberhasilan restrukturisasi tersebut dibuktikan dengan terus berlanjutnya pembangunan grup perusahaan semen nasional ini menjadi perusahaan semen berskala internasional yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya di seluruh dunia. Betapa suksesnya pola restrukturisasi ini, bahkan Semen Indonesia memiliki pabrik semen di luar negeri yaitu Semen Tanglong di Vietnam. Bahkan ada tawaran di sana atau di Vietnam. Ini membuktikan bahwa perusahaan tidak cuma jago kandang, dan ini harusnya menjadi contoh bagi perusahaan BUMN lainnya dalam melakukan restrukturisasi. Nah, sekian dari presentasi hasil UTS Manajemen Strategik saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.